Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan bahasan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini pertemuan kita yang kedua. Dan kita masih membahas di bab pertama, khusus masalah bab niat. Sudah panjang lebar kita bahas masalah niat ini. Dan intinya, tubuh itu punya ibadah, hati juga punya ibadah. Ibadah badan, ibadah tubuh ini seperti gerakan sholat, zikir, doa, sedekah, haji, umroh, jihad. Semua itu ibadah badan. Dan ada ibadah hati. Ibadah hati ini ikhlas, tawakal, yakin, takut, cinta, ridho. Semua ini adalah ibadah hati. Di dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian, harus digabungin keduanya nih. Jadi misal orang sholat, ibadah badan, harus diikuti dengan ibadah hati, ikhlas. Harus diikuti dengan ibadah hati, yakin. Harus diikuti pada saat kita mencari nafkah misalnya, atau menuntut ilmu, atau melakukan aktivitas apapun dengan tawakal. Jadi satu sama yang lain berhubungan. Kalau dipisahkan, maka tidak akan diterima ibadah itu. Misal, ada orang ikhlas, tapi nggak sholat misalnya. Dia tahu ikhlas itu perintah Allah. Ini sholat ini perintah Allah, tapi dia nggak kerjain. Nggak ada ibadah badannya, percuma. Atau ada orang yang ibadah badan, bergerak badannya, tapi tidak ada ikhlasnya. Hanya karena dipuji oleh orang, hanya karena nggak enak sama orang, hanya karena terdesak, hanya karena kondisi dan situasi lah. Akhirnya membuat dia mengerjakannya. Ini juga nggak diterima. Namanya riya dalam agama kita. Makanya perlu difahami keduanya harus disatukan. Dan niat ini di dalam hati adalah salah satu ibadah hati. Niat adalah salah satu ibadah hati. Dan semua ibadah di dalam agama kita, asas niatnya, niat itu bahasa lainnya Bapak Ibu sekalian sugesti ya. Sugesti kita itu niat. Seperti misalnya Bapak Ibu kalau niat puasa, itu sedang sugesti puasa. Saya besok mau puasa, gak makan, gak minum, gak gini, gak gitu. Maka secara otomatis tubuh kita menerima karena ada sugestinya, gitu kan? Sama dengan apa sajalah ya, orang mau tidur, orang mau makan, orang mau bergerak, semua diikuti dengan niat, ada sugestinya sehingga dia semangat mengerjakannya. Nah dalam agama kita semua ibadah harus ada niatnya, harus ada sugestinya, dan niat di dalam hati, niat di dalam hati, asasnya di dalam hati. Di dalam riwayat tidak ditemukan satupun riwayat kalau Nabi kita Muhammad SAW menyebut mengajarkan tentang niat lafad. Seperti kasus misalnya usolli fardhu salatid duhur nawaitu shoma ghadin. Ini enggak ada hadisnya. Enggak. Kita mau sholat nih, tadi ibu-ibu mau sholat duhur misalnya. Kita pas wudu dalam hati terlintas enggak niat sholat duhur? Baik, itu niatnya. Maka kita menghadap sejadah menurut pendapat jumhur ulama, Allahu Akbar, sholat. Orang kalau maju jadi imam, sudah niat belum dalam hati mau jadi imam? Dia nggak perlu bilang lagi imaman. Kita mundur di saf makmum, kita sudah niat mau ikut berjamaah, sudah niat makmum belum? Sudah niat, berarti sudah tidak perlu bilang lagi makmuman, karena sudah jelas semuanya, dalam hati sudah terlintas, gitu kan? Maka ini khilaf di antara ulama tentang masalah pendapat tapi tentu anjuran para ulama untuk berpegang pada pendapat jumhur, karena ini adalah ijtihad. Tidak pernah ada Nabi yang mengatakan kalau kalian mau sholat bacalah usolli fardhu salatid duhur. Enggak ada hadisnya itu. Atau nawaitu shoma ghadin, tidak disebutkan ada lafaz hadisnya, gitu kan? Ini adalah ijtihad sekali lagi. Tapi kalau ada teman-teman yang melakukan, itu adalah hak mereka. Saya sekarang menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang hukum syar'inya dan dari mana historinya supaya tahu kan. Nah, kita sedang bicara masalah bab niat. Jadi kalau kita tidak bilang juga nawaitu shoma ghadin, sah puasanya. Asal hatinya niat, jangan lupa. Dan hati ini tidak ada lafaz khusus ya. Jadi dalam pendapat jumhur ulama, misal mau puasa Ramadan, dalam hati terlintas besok mau puasa, udah tinggal puasa aja. Jadi jangan juga dalam hati terus disusun lagi lafaz, enggak ada lagi susunan lafaz. Ya udah mau sholat, mau puasa, mau seperti kalau gini, Bapak Ibu mau kasih hadiah sedekah ke orang. Sebutin enggak, saya sedekahin buat kamu. Enggak. Nah seperti itu sebenarnya semua ibadah begitu.
Kita nggak usah sebutin, tapi dalam hati sudah ada terlintas memang mau kasih orang ini, mau kasih orang itu, mau bagiin Quran buat orang ini, mau nasihatin orang yang itu, semuanya sudah ada dalam hati. Makanya asas niat dalam hati. Hadis pertama yang kita pelajari kemarin tentang innamal a'malu binniyat. Semua amal harus diikuti dengan niat, maksudnya dalam hati. Ya. Tentang masalah lisan adalah khilaf tadi ulama yang sudah saya paparkan, gitu kan. Kemudian dikatakan ini yang pertama yang berhubungan yang kita ambil dari hadis kita yang lalu ya. Kemudian dan memang kita kemarin masih jelaskan satu hadis saja dan saya juga sudah menyebutkan tentang sababul wurud. Kalau yang baru ikut mungkin bisa ditambah informasi di bukunya atau mungkin yang kemarin juga kalau belum catat kan kita harus tahu kalau Al-Qur'an punya sababun nuzul ya. Sebab turun. Kalau hadis ada sababul wurud namanya. Sebab hadis itu disebutin. Tentu tidak semua ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya. Tidak semua hadis juga punya sababul wurud. Tetapi kalau ada, kita semestinya pelajari. Karena ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang maksud dan tujuan syariat dari dalil itu. Supaya jelas gitu kan. Seperti misal, ada hadis Nabi SAW, beliau pernah jalan di pasar satu hari. Kemudian beliau temukan ada penjual gandum. Jual gandum, gandumnya bagus sekali, gitu kan. Orang-orang banyak tertarik beli gandum itu karena yang ditumpuk di depan itu bagus, warnanya kuning cerah, gitu kan. Seperti banyak orang-orang kita juga mungkin jual beras, jual apa, biasanya ditumpukin yang bagus. Orang kalau beli diambilin dari yang dalam. Nah ternyata Nabi SAW masuk ke dalam tokohnya orang ini, dipegang pakai telapak tangan beliau, ternyata di bagian dalam yang sering dibungkusin buat orang itu basah. Kualitasnya kurang bagus, jadi timbangannya berat, tidak bagus kualitasnya. Jadi bukan yang kelihatan itu. Maka Nabi SAW bilang pada saat itu di pasar itu, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Nah orang kalau cuma baca hadis ini saja kurang jelas buat dia, karena sababul wurud penting, gitu ya, untuk menjelaskan kepada kita apa maksud dan tujuan. Karena dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah banyak juga yang diturunkan ayat Al-Quran dan tersebutkan hadis Nabi SAW karena masalah kejadian di antara para sahabat. Juga perlu ditambahkan kita punya di dalam ilmu agama kita ini ada dalam hadis Nabi ya, kita bicara karena Riyadhus Shalihin bicara masalah hadis. Perilaku dalam kehidupan Nabi SAW ada hal-hal yang harus kita pahami. Yang pertama ada namanya jibiliyah dan ghair jibiliyah. Maksudnya jibiliyah itu sesuatu yang terbebankan pada Nabi SAW tapi bukan bagian dari syariat. Seperti misal fisik Nabi SAW itu fisiknya tinggi besar, kekar, gitu kan? Apakah semua kaum laki-laki muslimin harus begitu? Jawabannya enggak. Karena itu jibiliyah. Rambut Nabi SAW itu berombak berwarna hitam. Beliau biarkan sampai kuping atau pundak. Apakah semua laki-laki harus seperti itu? Jawabannya enggak. Karena ini adalah bagian sesuatu yang terbebani secara harus gitu, kan gitu. Kemudian semua fisik Nabi SAW, bola mata yang besar, hidung yang mancung, segala warna kulit yang putih sampai pipi beliau ke merah-merahan, itu semua adalah jibiliyah, harus, gitu kan. Ini kalau secara fisik. Sama halnya makanan. Makanan orang pada saat itu kurma. Jazirah makan kurma. Apakah semua kaum muslimin harus makan kurma? Jawabannya enggak. Gandum misalnya gitu kan. Tapi kalau kita makan kurma karena tahu Nabi makan kurma, pahala. Tapi apakah kita harus ganti beras kita makan kurma? Jawabannya enggak. Selama makanan itu halal enggak ada masalah, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang terbebankan pada Nabi SAW yang sifatnya memang gitu kan, harus seperti itu. Enggak bisa enggak gitu. Sama juga hadis yang menjelaskan Nabi SAW itu kalau jalan seperti orang yang turun dari bukit cepat, gitu kan. Nah, apakah semua laki-laki harus seperti itu? Atau kita semua harus begitu? Jawabannya enggak. Ini contoh ya. Sama halnya di pakaian. Di zaman Nabi SAW, pakaiannya itu izar dan rida. Jadi seperti baju ihram, kalau kita sekarang. Satu lembar di atas, satu lembar di bawah. Apakah itu ditarik sampai sekarang? Jawabannya enggak. Yang penting pakaiannya menutup aurat, kan gitu. Ada kaidah dalam hukum syar'i. Nah, ini semua adalah sesuatu yang jibil, harus, enggak bisa enggak. Sama dengan pakai imamah. Imamah di kepala itu yang biasa dilitin kain itu karena zaman itu pakaiannya orang.
Nabi SAW pakai imamah, Abu Jahal juga pakai imamah. Ya, orang kafir di Mekah pakai imamah juga. Karena pakaian mereka gitu. Apakah itu bagian dari syariat? Kata ulama bukan. Ini jibiliyah. Ini sesuatu yang harus gitu kan. Ini dulu difahamin. Ada sesuatu yang seperti ini. Ada yang ghairu jibiliyah. Sesuatu yang tidak terbebankan oleh Nabi dan bagian dari syariat. Gitu kan. Seperti misalnya beliau melakukan perilaku-perilaku yang memang itu bagian dari syariat. Dan ini dibagi 3. Ada perkataan, ada perbuatan, ada persetujuan. Ya. Kalau perkataan seperti Nabi bilang SAW, apalah misalnya siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga misalnya. Perkataan Nabi, 12 rakaat sholat sunnah, kayak sholat 12 rakaat ini kan 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Namanya sunnah rawatib. Nabi SAW sampaikan kan itu. Berarti penyampaian, ada perkataan Nabi. Sama dengan innamal a'malu binniyat yang kita pelajari hadis yang kemarin, perkataan Nabi. Yang kedua ada perbuatan Nabi SAW. Perbuatan itu seperti Nabi berjihad, Nabi bersedekah, kemudian Nabi SAW haji. Sampai beliau mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji. Contoh-contoh cara haji, jumrahnya bagaimana, pakai ihramnya bagaimana, rukun-rukunnya, syaratnya, ambil dari aku. Jadi sahabat-sahabat itu melihat perilaku Nabi terus dicontohin. Nah ini namanya perbuatan Nabi. Ini bagian dari syariat kita. Kemudian juga yang ketiga adalah persetujuan. Persetujuan Nabi ini ada perilaku-perilaku sahabat yang mereka lakukan pada saat itu, gitu kan? Yang Nabi SAW tidak tegur, nggak ditegur. Seperti misal Khalid bin Walid, sahabat Nabi, waktu sudah masuk Islam, beliau mengikuti tradisi masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah biasa memakan biawak padang pasir. Jadi biawak padang pasir itu bentuknya seperti dinosaurus tapi kecil. Gitu. Memang unik binatang itu ya, tinggal di padang pasir. Ini halal dimakan karena nggak bertaring, dia nggak punya gigi taring gitu. Maka Khalid bin Walid tangkap, dibakar sama dia. Sudah dibakar, dibawa di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah silahkan. Sebagai bentuk penghormatan mau diberikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menolak tapi dengan cara santun. Beliau mengatakan hadza laisa bi ardi qaumina. Ini kami nggak kenal di Mekah dulu. Nggak pernah saya makan biawak itu loh bahasa langsungnya, tapi santun. Ini bukan tidak dikenal di wilayah kami. Lalu Khalid bin Walid mencuil daging tersebut dan memakannya, tapi Nabi tidak larang. Nabi SAW tidak larang. Maka ini namanya takrir, persetujuan. Jadi perilaku sahabat yang dilakukan dan Nabi setujui. Nabi SAW setujui. Nah ini berhubungan dengan masalah yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang sifatnya jibiliyah, kita tidak harus untuk itu, karena bukan bagian dari syariat. Tapi ada yang ghair jibiliyah, yang merupakan bagian dari syariat. Gitu kan? Memang Nabi SAW melakukan karena ada perintahnya. Dan ada 3, perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dan saya sudah berikan contoh-contohnya tadi. Jadi nanti kita akan lihat ada banyak hadis-hadis Nabi SAW ke depan. Itu akan ada perkataan Nabi, akan ada perbuatan Nabi. Sahabat lihat, kami melihat Nabi SAW begini, ya, penyampaian. Ada juga kadang-kadang perilaku sahabat disetujui oleh Nabi. Nah perlu kita garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi Muhammad SAW sementara wahyu turun, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, 23 tahun sampai Al-Quran sempurna. Ini semuanya yang dilakukan oleh sahabat kembali kepada penentuan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi SAW tegur berarti larangan. Kalau tinggal kita tahu haram atau makruh dari ancamannya. Kalau haram itu dilaknat, dimurkahi, ya, diancam dengan siksa kubur. Nah itu berarti haram. Kalau makruh cuma dilarang saja, tapi tidak ada ancaman. Seperti misalnya jangan kalian minum sambil berdiri, larangan Nabi SAW, tapi tidak ada ancaman. Berarti ini makruh hukumnya. Orang minum lebih baik duduk sunnah, tapi kalau berdiri makruh. Tapi kalau ada ancaman laknat, laknat itu diangkat berkah hidupnya ya, murka, azab kubur, azab neraka, ini semua berarti haram hukumnya. Nah cara kita memahami hukum-hukum syar'i seperti itu. Cuma yang perlu kita ketahui satu hal, karena di Indonesia saya temukan banyak orang yang tidak paham masalah ini.
selama wahyu masih turun di fase Mekah atau di fase Madinah, perilaku-perilaku sahabat ada yang Nabi tegur sehingga menjadi haram kalau ada ancaman, sehingga menjadi makruh kalau cuma teguran biasa. Ada yang menjadi wajib dan ada yang menjadi sunnah. Wajib itu kalau diikuti juga dengan ancaman. Sholat misalnya, dari mana kita bisa tahu sholat 5 waktu wajib? Karena ada ancaman. Misal sabda Nabi SAW tentang masalah sholat, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia telah kufur. Kan gitu. Ada ancaman ya, berarti perilaku ibadah itu wajib. Ada yang sunnah, sunnah itu dikasih pilihan, siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa setahun misal, tidak ada ancaman kan, berarti dia hukumnya sunnah. Jelas sampai sini ya. Kita tahu larangan itu haram kalau ada ancaman, kalau kita tahu dia jadi makruh kalau tidak ada ancaman, tapi ditegur. Kita tahu sesuatu perintah itu wajib kalau ada ya, ancaman meninggalkannya, dan kita tahu dia sunnah kalau tidak ada ancaman, kalau tidak dilakukan. Cara mengambil hukum syar'i begitu. Baik, di zaman Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, selama fase wahyu masih turun, maka perilaku-perilaku sahabat ini ada yang sesuai dengan wahyu dibiarkan, ada yang tidak sesuai dengan wahyu lalu ditegur. Ya. Tetapi keadaan sahabat beda dengan keadaan kita. Di Indonesia ini banyak orang yang mau buat-buat ibadah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Nabi SAW waktu menghembuskan nafas terakhir, Al-Quran sudah sempurna 30 juz. Berarti tidak ada lagi tambahan. Tidak boleh ada tambahan ibadah apapun karena sudah sempurna. Beda kita dengan sahabat. Kalau sahabat pada masa itu memang wahyu masih turun. Makanya kalau ada yang mereka lakukan benar, didukung. Kalau salah, diingatkan. Nanti akan banyak hadis-hadis kita sebutkan ke depan. Di buku kita ini padat sekali dengan hadis. Nanti kita kasih contoh. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian nih. Ini perilaku sahabat yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ini perilaku sahabat yang ditegur oleh syariat. Gitu kan. Karena wahyu masih proses turun. Nah, kita kadang-kadang tidak paham masalah ini. Kita anggap posisi kita seperti sahabat. Saya pernah dengar ada khutbah Jumat, mengatakan salah seorang khatib di dekat rumah saya di Condet, dia mengatakan banyak orang sekarang mengatakan jangan buat-buat ibadah. Padahal sahabat-sahabat sendiri banyak buat ibadah yang Nabi tidak contohin. Dikasih contoh sama dia. Contohnya misalnya waktu ada Nabi lagi sholat. Hadis ini hadis sahih ya. Bunyinya Nabi SAW lagi sholat, begitu Nabi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ada sahabat satu nyeletuk di belakang. Dia bilang hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca ini, hamdan kathiran, puji-pujian yang banyak untuk Allah, mubarakan fi, yang penuh dengan berkah di situ. Ini Nabi SAW tidak pernah ajarin nih, tapi sahabat itu bilang kan. Begitu salam, Nabi SAW dapat wahyu dari langit. Ditanya, Nabi tanya, siapa tadi yang nyeletuk tuh? Angkat tangan, sahabat saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan oleh Allah malaikat berebut mencatat kalimatmu itu karena mulianya. Allah suka dengan kalimat itu. Berarti wahyu datang mendukung perilaku sahabat. Tapi ini jangan lupa, ini sahabat. Dan wahyu masih turun. Belum sempurna Al-Quran gitu kan. Jadi masih dalam proses. Ini nggak bisa ditarik ke keadaan kita sekarang. Ada orang-orang sekarang sunnah Nabi ditinggalin, yang tidak ada sunnahnya malah dikerjain gitu. Akhirnya jadi rumit Islam itu kan, padahal sudah sempurna. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir, dalam buku beliau mengatakan surah Al-Maidah ayat 3. Waktu turun firman Allah ini, di tengah-tengah ayat ya, kata Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Pada saat itu sahabat semuanya gembira, mereka saling berpelukan, alhamdulillah agama kita sempurna. Dan ayat ini turun di Mekah waktu Nabi lagi haji wada namanya, haji perpisahan kan. Semua sahabat gembira pada saat itu, saling mengucapkan selamat, agama kita sempurna. Sempurna maksudnya apa? Enggak butuh tambahan. Udah cukup, yang ada ini kerjain udah, mati masuk surga gitu. Seperti itulah bahasa langsungnya ya. Kecuali Abu Bakar nangis waktu itu radhiyallahu anhu. Orang-orang pada tanya, kenapa kau menangis? Saya Abu Bakar, agama kita sempurna nih, maksudnya kita gembira.
Dia bilang, sesuatu kalau sudah sempurna, berarti pembawanya juga sudah dekat waktu kembalinya ke Tuhan. Rasulullah berarti akan mati nih. Lalu Rasulullah senyum mengatakan, Abu Bakar benar. Betul, pulang dari Madinah, makanya dikatakan haji wada, haji perpisahan. Tiba di Madinah, kan nangis. Walaupun para sahabat nangis karena Nabi SAW sakit parah, meninggal dunia kan akhirnya. Jadi memang meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, kita harus garis bawahi karena agama sudah disempurnakan. Kalau kita sekarang mau nambahin nih, sama kita bilang Rasulullah masih ada yang belum disampaikan. Nggak menghormati beliau itu. Nggak boleh semestinya kan gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Makanya usahakan mulai hari ini, Bapak Ibu kalau sedang disampaikan oleh seseorang tentang hukum syar'i, tanya. Ada ayatnya, ada hadisnya, supaya kita punya panduan jelas gitu kan. Oh iya ada dalilnya, ya udah kerjain, silakan dikerjakan. Tapi kalau dia cuma ngawur, cuma ngomong aja, nyeletuk asal, enggak apa-apa ini boleh, mana nggak bisa, kan gitu. Karena baik di mata seorang mukmin adalah yang baik di mata Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita jadi tolok ukur mata kita baik, kan gitu. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW ada hal-hal Bapak Ibu sekalian yang harus kita tahu. Ada perintah yang kita harus lakukan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Dalam larangan ada dua hal. Ada larangan langsung, jangan kalian kerjakan begini, tinggalkan yang begini, kan langsung ya. Ada juga larangan Nabi adalah sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Misal gini, ibu-ibu punya perusahaan, terus kemudian ada pegawai kita terima, masuk jadi pegawai nih. Kita udah letakin nih, misal hiasan di situ, temboknya warnanya coklat, pintu warna begini. Terus pegawai ini iseng, dia masuk, menurut dia nggak cocok warna coklat, menurut dia. Lalu kemudian diubah sama dia warna hijau, dia suka warna hijau. Nggak disuruh loh sama pimpinan perusahaan. Niatnya dia apa? Baik. Dia warna ini kayak cocok. Kemudian pintu masuk perusahaan dipakai duit dari dia, dia beli kembang. Yang punya perusahaan nggak mau ada kembang di situ. Itu pintu. Sesuatu yang tidak diperintahkan, tapi niatnya baik. Pelanggaran bukan? Pelanggaran. Nah ini banyak orang tidak paham. Nggak apa-apa biar Rasulullah nggak contohin, nggak apa-apa. Nggak bisa saudaraku, gimana caranya? Kan gitu. Berarti kita sama saja menganggap Allah belum sempurnakan agamanya, Rasulullah belum sampaikan semuanya, gitu kan? Dan juga dia niat baik ini tidak cukup dalam masalah agama. Beda kalau kita pilih urusan dunia, saya mau makan gurih atau yang pedas, mau yang manis, mau yang dingin atau yang panas, itu bebas, nggak ada masalah. Tapi urusan ibadah ini nggak boleh. Sudah sempurna, 4 rakaat sholat asar, 3 rakaat sholat maghrib, udah nggak bisa ditambah. Waktunya, syaratnya, tutup aurat, hadap kiblat, semuanya harus sesuai dengan itu, kan gitu. Jadi ini poin penting untuk memahami bagaimana kita, ini sebenarnya kita kedepannya belajar hadis ya. Ini Riyadhus Shalihin buku hadis. Jadi kita bicara betul-betul tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sebagai generasi muslim ini menjaga kemurnian ajaran beliau. Sampai Nabi SAW mendoakan, kata Nabi, nadharallah itu artinya ahsanallahu jismahu wa wajahu wa akhlakahu. Semoga Allah menyempurnakan fisik, wajah dan akhlak seseorang yang menukil dari saya seperti apa yang saya sampaikan. Udah, Nabi bilang A ya A, B, B, udah selesai. Dan coba Bapak Ibu renungi sekarang. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, program harian aja ya. Pagi misalnya kita bangun, sholat subuh. Ada sholat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh ya. Habis itu ada doa antara azan dan iqamah, mustajab doa. Kita sholat subuh, ini 2 rakaat tadi. Terus sholat subuh 2 rakaat. Habis itu sampai terbit matahari disunnahkan baca namanya zikir pagi. Baca zikir pagi. Sebentar kita istirahat, ada terbit matahari, ada duha. Dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Sebentar kita istirahat, ada duhur. Qobliyah duhur 4. Duhurnya 4. Ba'diyah duhurnya 4. Kata Nabi SAW, semoga siapapun yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Baik, istirahat sebentar duhur kayak kita gini. Bentar lagi azan asar. Sholat 4 rakaat qobliyah asar. Kemudian asarnya 4 rakaat. Qobliyah asar ini kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Didoain. Baik, asar 4. Habis asar ada zikir sore. Nggak ada ba'diyah karena dilarang sholat sunnah ba'da subuh dan ba'da asar. Baik.
Sebentar lagi terbenam matahari, ada qobliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghribnya 2. Sebentar istirahat ada isya, qobliyah isya 2, isyanya 4, ba'diyah isya 2. Sebentar itu istirahat, ada tahajud 8 rakaat, ada witir 3 rakaat, kembali subuh lagi. Kira-kira pertanyaan saya, padat gak nih? Padat. Ini kita belum bicara baca Quran loh ya. Belum bicara majelis ilmu, belum bicara jenguk orang sakit, belum bicara silaturahim orang tua. Yang ada perintahnya saja ini sudah banyak sekali. Ngapain buat-buat yang tidak ada perintahnya? Jadi mestinya kita paham, lakukan ini nih, ini banyak sekali padat. Dan buku amal kita butuh tiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Misal ibu-ibu bilang, saya waktu SMA rajin sekali sholat malam. Itu dulu. Malaikat udah catat. Gak usah khawatir. Sekarang, besok. Karena buku amal kita kan tiap hari. Nah ini terus, jadi rutinitas ini harus dijaga. Yang sesuai dengan sunnah ini kalau dikerjain, mati masuk surga nih. Udah ada janji gitu kan. Syariat agama untuk diyakini dan diamalkan kan gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai rumit kita mengerjakan hal-hal yang tidak ada. Sampai di Indonesia ini khurafatnya luar biasa. Ke kuburan ngambil tanah kuburan. Apa urusannya ambil tanah kuburan nih? Orang mati sunnah Nabi diapakan? Doakan, ziarah kuburnya, kan gitu. Sedekah buat dia, yang sampai ke dia. Jadi jangan buat yang lain-lain nih. Ada yang taruh air dianggap berkah sampai berapa hari. Dianggap itu bisa jadi air berkah. Yang berkah air Zam-Zam, jelas ada hadis Nabi. Jangan aneh-aneh gitu. Kan itu. Jadi lakukan yang sesuai dengan syariat, kita akan aman. Itu fungsi utama kita mempelajari hadis Nabi. Jadi nanti kita terbentuk pribadinya, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang memang seperti Rasulullah SAW. Rasulullah jalan bagaimana kita ikutin, pakai baju bagaimana semua kita ikutin. Minumnya, berumah tangganya, berekonominya, berpolitiknya, semua seperti Nabi SAW. Mau belajar hadis akan terbawa ke arus itu. Jadi memang harus seperti itu ya. Dan kita didoakan oleh Nabi SAW akan diperbaiki wajahnya. Allah jaga fisiknya, akhlaknya selama kita menukil apa adanya. Ini buku diantara di depan kita. Kenapa? Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda. Malah disebutkan perawi-perawi hadisnya ya. Dari sahabat nama fulan. Lafadznya persis seperti ini dari 1400 tahun yang lalu. Gak berkurang, gak bertambah. Kenapa dinukil ini? Karena memang Nabi janjikan memang harus menukil seperti itu. Kemurnian agama akan terjaga. Baik. Dalam mempelajari agama ini, kita juga butuh, tadi saya bilang, kembali kepada bahasan kita masalah ikhlas. Ikhlas adalah tulus, ya. Betul-betul kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan hadis pertama kita. Pada saat ini kita masuk hadis kedua. Ya, betul di hadis kedua ya. Di halaman 36 kan? Baik. Saya baca bahasa Arabnya, Bapak Ibu ikutin di bukunya ya. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Sampai sini dulu ditahan. Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian, semua istri Nabi SAW ada 11 orang, semuanya Ummul Mukminin. Semua ibu kita. Semua orang yang beriman menganggap mereka sebagai ibu. Walaupun waktu itu ada sahabat lebih tua, tetap harus menganggap istri Nabi adalah Ummul Mukminin. Abu Bakar pun sendiri anaknya Aisyah, tetap Abu Bakar ya, mengatakan Ummul Mukminin walaupun anaknya, karena sudah menikah dengan Nabi SAW. Berbeda, ini nikah dengan manusia terbaik. Dikatakan selanjutnya Ummu Abdillah. Aisyah ini tidak punya anak. Sementara menyebutkan Ummu Abdillah biasanya orang yang punya anak. Jadi ibu-ibu misalnya punya anak pertama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki pertama namanya Abdullah misalnya, maka ibu dipanggil Ummu Abdillah. Misalnya anaknya Ahmad dipanggil Ummu Ahmad. Dan ini sunnah Nabi ya, saling memanggil nama anak gitu. Misal nama anaknya Yusuf dikatakan Ummu Yusuf gitu. Nah ini biasanya dinisbatkan kepada nama anak laki-laki pertama. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan ya nama perempuan gitu kan. Nama perempuan. Anak perempuan saya namanya Nusaibah misalnya. Saya dulu dipanggil Abu Nusaibah beberapa waktu. Sampai Allah karunia alhamdulillah ada anak laki-laki, saya beri nama Uwais, saya dipanggil Abu Uwais. Dialihkan ke nama anak laki-laki itu. Ya. Seperti itulah. Nah, kalau ada orang belum menikah,
atau menikah tapi tidak punya anak, cuman dia pengen punya gelar seperti ini, bolehkah? Boleh. Waktu itu Aisyah minta izin dengan Nabi SAW radhiyallahu anha, ya Rasulullah, saya ingin bergelar dengan Ummu Abdillah, bisa enggak? Artinya kalau Allah karunia anak saya nanti, saya mau namain Abdullah. Kata Nabi SAW, engkau adalah Ummu Abdillah. Jadi Nabi izinkan, gitu kan? Berarti boleh orang menggunakan nama seperti ini ya, Ummu Abdillah, walaupun anaknya tidak ada Abdullah, tapi kalau ada maka lebih tepat. Ini yang dimaksud dengan Ummu Abdillah. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha dikatakan julukan ini? Karena tadi kisahnya. Ya. Metode saya mengajar dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau ada nama sahabat pun ada yang butuh dijelasin, saya jelasin. Jadi bukan cuma sekedar menyelesaikan hadis. Baik. Aisyah radhiyallahu anha adalah nama sahabiat Nabi yang mulia, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia memiliki juga saudari yang lain namanya Asma binti Abi Bakar yang menikah dengan Zubair bin Awam, salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga, gitu kan. Diambil pelajaran dari Aisyah, nama itu disunnahkan satu nama. Di Indonesia harus diubah tradisi ini. Jadi kita lihat nama yang dua hanya nisbat kepada Allah. Seperti Abdullah, penghambaan ya. Kalau perempuan Amatullah. Ini Indonesia belum pernah pakai ini. Amatullah sama kalau laki-laki Abdullah. Seperti Abdurrahman, Amatur Rahman. Karena itu ama sama dengan abd. Tapi abd itu untuk laki-laki, kalau amatun untuk perempuan, gitu kan. Nah ini kalau ada penisbatan nama kepada Allah, baru ada dua nama. Karena penghambaan, hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang maha pengasih dan seterusnya. Kalau selain ini semuanya satu nama. Kita lihat nama nabi-nabi misalnya, Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Yunus, satu kan. Isa, Musa, Muhammad alaihi wassalam, satu nama. Makanya sunnahnya milih satu nama cukup. Satu nama. Kita di Indonesia pasti di akte lahir itu Masya Allah 4-5 nama. Ada pernah seorang ibu bilang sama saya, Ustadz kan paspor butuh 3 nama. 3 nama itu bukan nama ibu sendiri. Nama ibu, nama ayah, nama kakek. Misal Aisyah, nama ayahnya Ahmad, Aisyah binti Ahmad. Aisyah Ahmad, misal nama kakeknya Yusuf, Aisyah Ahmad Yusuf, gitu. Itu yang diminta di paspor. Atau nama sukunya misalnya, bukan nama dia sendiri gitu. Ya, jadi ini yang dimaksudnya. Jadi jangan salah faham. Makanya nama sahabiat juga, nama sahabat juga begitu. Umar, Uthman, Ali, Tolha, satu nama kan. Nama sahabiat Hafsah, Aisyah, Sofia, satu-satu nama semua. Kecuali Ummu Salamah karena anaknya namanya Salamah, dipanggil Ummu Salamah, gitu kan. Seperti itu. Zainab, namanya satu-satu semua. Jadi ini termasuk yang harus diperbaikin ya. Diambil juga daripada lafaz atau sanad hadis ini. Baik, Rasulullah SAW bersabda, yagzu jaishul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ada satu pasukan yang akan menyerbu Ka'bah entah kapan. Tidak disebutkan dalam hadis ini apakah itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW atau setelah Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala mereka berada di tanah lapang, tanah yang datar, mereka dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah. Dari awal pasukan hingga akhirnya, semua pasukan semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dibenamkan dari awal hingga akhir mereka? Padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar. Ya. Lihat footnote di situ, ada angka nomor 28 ya. Kita lihat di bawah. Maksudnya orang-orang yang ada di pasar-pasar mereka dan orang-orang awam yang belum mengerti, atau orang-orang sipil tidak ngerti apa-apa mereka. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, man katsara sawada qaumin fil ma'siyah mukhtaran fa innal 'uqubata talhaqu. Barang siapa yang memperbanyak kumpulan orang yang berada dalam kemaksiatan secara sukarela, misalnya ada orang lagi di diskotik, kita ngerame-ramein di situ. Kita bukan pemilik diskotik, kita juga tidak niat sebenarnya mau datang, tapi karena orang lagi ngumpul-ngumpul, kita ngumpul-ngumpul juga. Siapa yang meramaikan satu perbuatan kemaksiatan, kata Nabi SAW, memperbanyak kumpulan yang berada dalam kemaksiatan secara sukarela pun, gitu kan, maka hukuman bisa mengenainya.
Kalau rubuh tuh bangunan semuanya kena. Konslet ya semua kena listrik, kena semua gitu. Jadi hati-hati dengan masalah seperti ini, peringatan dari Nabi SAW. Lalu kita kembali ke hadis tadi di atas ya. Bagaimana padahal di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi SAW bilang semuanya dihancurin sama Allah. Lalu kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah? Bukankah di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar, maksudnya ada orang yang hidup di situ juga yang tidak ada hubungannya sama mereka. Dan orang-orang yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau nanti kita kedepannya selalu ada ya hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim ini umumnya ulama mengatakan bahwasanya hadis mereka sahih. Kalau ada hadis sahih, karena dua-duanya punya syarat ketat untuk menulis hadis di bukunya. Walaupun bukan mereka satu-satunya ulama hadis, banyak ulama hadis gitu kan. Tapi biasanya kalau dikatakan muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini dan ini adalah lafaz Al-Bukhari. Berarti hadis ini diambil dari kitabnya Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan tapi lafaznya agak berbeda. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya masalah niat. Kita masih dalam masalah niat. Bahwasanya kalau ada orang niat, misal ada satu kaum nih, penduduk satu kota A misalnya. Sepuluh satu kota ini mau menyerang Ka'bah. Misal, kota A mau menyerang Ka'bah. Satu kota itu semuanya setuju dengan pasukan itu. Satu kota semuanya setuju. Keluar pasukan, mereka bersorak-sorak, mereka setuju, mereka segala. Misal, ya. Maka kata Nabi SAW, nanti pasukan itu pada saat berada di lapang luas, Allah tenggelamkan ke bumi berikut kota-kotanya mereka. Semuanya. Jadi perempuannya, anak kecilnya, semuanya ditenggelamkan sama Allah. Makanya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, yang keluarkan pasukannya, kok bisa semua sama kota-kotanya ditenggelamin? Di tengah-tengah mereka ada pasar, ada orang awam, orang yang nggak mengerti. Ternyata di sini kata ulama adalah karena masyarakat di situ tidak ingkar mungkar. Mereka setuju-setuju saja. Oke, sorak-sorak lah mendukung. Nah, kembali kepada hadis di footnote tadi. Siapa yang meramaikan komunitas bermaksiat, maka dia juga kena hukuman. Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya. Hari kiamat nanti dibangkitin. Nah, ini sudah tenggelam semua nih. Karena hukuman semua mati. Nanti dibangkitin sesuai dengan niat masing-masing. Mana yang niat buruk dihukum sama Allah, ya niat baik diselamatkan. Tapi kena dulu masalahnya. Makanya saya biasa bahasakan kalau di pengajian saya secara umum. Saya tentu tidak tahu Bapak Ibu sekalian tinggal di mana dan bagaimana kondisi komplek perumahannya. Tapi kalau kita tinggal di satu komunitas dan komunitas itu misal ada satu komplek 15 rumah. 13 rumah ini ahli maksiat. Tiap hari buat masalah nih. Inilah macam-macam. Kita cuma berdua. Kalau kita bisa ingkar mungkar, ingatin, nasihatin, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, kita harus pindah. Tuh. Kenapa? Kalau datang perampok semuanya kena. Padahal karena perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka ini bisa menjadi penyebab, kan itu. Kalau orang-orang dalam komunitas berbuat kebaikan, maka dijamin tidak akan terganggu. Coba dibuka deh surah Hud, kalau tidak salah ayat 117. Coba buka Al-Quran dulu. Ya, surah Hud itu surah nomor 11 ya. Coba buka ayat 117. Kalau tidak salah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Benar enggak? Sudah ketemu? Ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Sudah ketemu belum? Udah. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Coba lihat terjemahannya saya baca. Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Jadi nggak mungkin tsunami terjadi, banjir, gempa, longsor tanpa sebab, nggak mungkin. Allah nggak mungkin itu. Pasti ada sebab masalah dan masalahnya ada dosa nih. Jadi kalau ada itu masalah. Nah, orang yang ikut-ikutan di situ bisa kena juga. Tapi nanti kalaupun sudah dibangkitkan oleh hari kiamat, Allah akan akan adili sesuai dengan niatnya. Tapi kena duluan, gitu kan?
Makanya kita dianjurkan kalau melewati komunitas orang-orang yang berbuat salah ini, kita harus buru-buru. Gak boleh di situ. Gitu. Karena kalau terjadi azabnya Allah turun, mana bisa merata. Kita harus lebih hati-hati. Gitu. Nah, ini makna daripada hadis ini. Makna daripada hadis yang kita pelajari. Jadi kita ambil pelajaran ya. Pelajaran yang pertama dari hadis kita adalah kalau semua orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang niat ingin menyerang Ka'bah, dipastikan dibinasakan oleh Allah. Tentu ini bukan Abraha. Abraha sudah habis ceritanya, itu cerita lain. Ini cerita lain lagi. Ya. Tapi di sini tidak disebutkan siapa mereka. Intinya, siapapun yang berusaha menyerang Ka'bah akan dibinasakan oleh Allah SWT. Gitu. Ini pelajaran daripada hadis kita juga. Jadi kita harus hati-hati dengan niat ya. Usahakan Bapak Ibu sekalian kita selalu punya niat di setiap amal soleh. Misal ada keluarga kita lagi pergi haji, kita lagi enggak haji. Niatkan dalam hati, memang betul-betul kita ada halangan nih. Mungkin belum ada dana, mungkin kita lagi ada halangan ya, belum bisa berangkat. Jangan biarkan keluarga kita berangkat begitu saja. Kita memang niatkan dalam hati. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku rezeki seperti dia, aku pengen seperti dia. Ini ada masuk dalam hadis Nabi yang lain ya. Kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu dan harta. Ini golongan yang paling baik nih. Kaya dan punya ilmu. Ilmu agama faham dia. Seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Jadi ilmunya dipakai untuk ngajar di jalan Allah, hartanya juga begitu. Disedekahkan di jalan Allah. Ini manusia yang terbaik. Selalu bantu orang susah, selalu jenguk orang sakit, selalu bangun masjid, selalu anak yatim, macam-macam. Pokoknya kebaikan-kebaikan, gitu kan. Ini golongan yang paling baik nih, paling mulia. Yang kedua adalah yang Allah karuniahi ilmu tanpa harta. Dia faham agama, tapi miskin, gak punya harta. Lalu dia berkata, yang orang yang kedua ini, yang dikasih ilmu tapi tidak punya harta, dia berkata, ya Allah, kalau seandainya Engkau karuniakan aku seperti fulan, maksudnya orang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, maka aku akan kerjakan seperti apa yang dia kerjakan. Maka kata Nabi SAW, dua-duanya pahalanya sama. Karena niatnya. Tapi betul-betul orang kedua ini nggak punya kemampuan ya, nggak ada kemampuannya. Nah orang yang ketiga, ini buruk nih. Yang keempat lebih buruk lagi. Jadi golongan pertama dapat ilmu dan harta, dihabisi jalan Allah. Yang kedua cuma ilmu tidak punya harta, tapi dia nyontoin yang pertama. Ini sama-sama pahalanya, tapi dengan syarat memang betul-betul tidak ada kemampuan ya. Jangan Bapak Ibu misalnya ini orang pergi haji saya niat aja deh, padahal dia punya kemampuan, ini nggak masuk. Ya. Jadi memang betul-betul dia tidak punya harta. Yang ketiga, Allah karuniahi harta tanpa ilmu, kaya tapi nggak ada ilmu agamanya. Maka dia habisin hartanya di foya-foya, macam-macam tempat maksiat dibuka sama dia, macam-macam pelanggaran-pelanggaran agama. Ini orangnya buruk karena hartanya tidak membawa dia pada surga, tidak membawa dia pada ketaatan. Yang keempat lebih buruk lagi, tidak ada harta, nggak ada ilmu. Lalu yang dia contohin golongan ketiga. Ini golongan ketiga ini bangun diskotik lah, inilah itulah, macam-macam tempat-tempat maksiat dibuka sama dia. Makin banyak orang melakukan pelanggaran. Yang keempat ini nggak ada ilmu, nggak ada harta, tapi yang dia contohin yang ketiga. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti orang ini, saya akan buat sama. Maka kata Nabi, dua-duanya sama dosanya. Dan ini buruk sekali yang keempat nih. Karena dia nggak ada ilmu, nggak ada harta, tapi yang dicontohin orang buruk. Ini banyak orang seperti ini, subhanallah. Kadang-kadang mungkin dia cuma ngangkat sampah, kadang-kadang dia ini susah hidupnya. Tapi dia lihat ada orang kaya, cuman kayanya uang haram. Coba kalau saya seperti dia, saya akan buat sama. Ini bahaya. Niat begitu membuat dia sama dosanya. Kan bahaya sekali ya. Lewatin diskotik orang mabuk-mabuk, kemudian dia bilang, coba saya juga punya duit, saya mau buat seperti ini. Dosanya sudah sama. Tapi tadi ya sebaliknya, kalau orang buat baik lalu kita niat seperti itu, ada teman kita bangun masjid misalnya, ramai orang datang. Coba kalau saya punya harta, saya mau buat seperti dia. Dapat sama pahalanya tuh. Gitu kan? Makanya kata ulama, saya berharap, kata sebagian ulama, saya berharap punya niat di semua amal soleh.
Saya berharap punya niat di semua amal soleh. Karena dengan niat kita sudah dapat pahalanya. Jelas ya? Begitu pula jangan pernah niat di perbuatan buruk. Jangan niat di perbuatan buruk karena berbahaya. Dan ingat ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah tahu walaupun tidak ada orang tahu. Allah tahu walaupun tidak ada orang yang tahu. Saya kasih contoh hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita dengan pernikahan. Saya jelaskan kalau nggak salah pertemuan yang lalu ini pernah. Kalau ada seorang laki-laki, kita balik juga seorang perempuan sama ya, mengiming-imingkan pernikahan, janji-janji kepada seorang wanita. Kalau nikah nanti saya belikan kamu rumah, belikan mobil, belikan gini, macam-macam. Dijanji-janji misal. Dan dia tahu dia dusta. Dia tahu dirinya dusta. Dan Allah tahu dia dusta. Si perempuan nggak tahu nih. Atau kita balik, seorang wanita bilang, kalau kau mau nikah sama saya nanti saya mau begini, saya mau jadi baik, saya mau begini, yang penting nikahin saya, misal. Tapi dia tahu dia dusta, Allah tahu dia dusta. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Padahal halal tadi ya. Dia sudah, sampai akhirnya si perempuan ini mau nikah sama dia lah. Nikahlah, terhalalkan kemaluannya dengan kalimat akad. Tapi di sisi Allah dia pezina. Karena dia tadi niatnya gak benar tuh. Dia niatnya memang mau menipu gitu kan. Kata Nabi SAW lanjutan hadis, dan kalau ada seseorang juga mengiming-imingkan kepada pemilik uang. Misal bapak ibu didatangi oleh seseorang, saya mau pinjam uang, saya akan bayar pasti 1 bulan lagi, ini bisnis saya pasti untung, apa janji palsu semuanya. Dia memang niatnya bohong. Dia tahu dia bohong dan Allah tahu dia bohong. Maka terhalalkanlah harta orang itu. Kemudian dia pergi, dia lari, mungkin kita susah cari dan segalanya. Kata Nabi SAW, dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dihukum nanti hari kiamat, pencuri. Di dunia dipotong tangannya, di akhirat luar biasa siksaannya. Gitu kan. Jadi niat ini gak boleh main-main. Sekali kita niat baik, pahalanya luar biasa. Sekali niat buruk ini berbahaya. Makanya kalau kita lihat keburukan, kita malah bersyukur sama Allah tidak terlibat. Jangan malah berangan-angan seperti itu. Gitu kan. Dan termasuk juga lisan harus dijaga, Bapak Ibu sekalian. Terutama ibu-ibu mohon maaf, lisan ini harus dijaga. Karena kalau lisan ini tersalah ucapin, kata Nabi SAW, jangan ucapkan kalimat yang bisa berbau doa. Karena kalau malaikat lewat mengaminkan, maka terjadilah. Malaikat iman, malaikat lewat mengaminkan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, jangan doakan keburukan diri kalian, harta kalian, ya, dan keluarga kalian, karena kalau malaikat lewat mengaminkan terjadilah. Contoh gini, kalau ibu-ibu maaf ada yang menghadapi anak-anak nakal, ibu coba muhasabah, sering bilang nggak nakal kamu, nakal kamu. Kalimat nakal kamu itu jadi doa, berbahaya. Hati-hati kan. Lebih baik kita bilang semoga Allah kasih hidayah kamu nak, gitu kan. Lalu perbaikin kesalahannya. Contoh, ada orang misal ban mobilnya kempes, sial nih mobil. Kata-kata sial, doa buruk itu, nggak boleh. Kata Nabi SAW, semua perkataan buruk dibenci Allah, dan saya suka fa'al. Fa'al itu kalimat positif. Khairan insya Allah. Ban mobilnya pecah, oh mungkin sudah saatnya ditambal. Ya Allah mudahin. Doa yang baik, gitu kan? Seperti itulah. Ada benda yang hilang, oh mungkin ini ada uang haramnya. Allah mau ganti saya barang baru, sudahlah ganti, mudahin, udah. Jadi seperti itu. Dibandingkan dengan orang ngucapin hal-hal yang tidak baik. Ini berbahaya sekali. Ada orang begitu semua, dari awal ketemu sampai akhir semuanya keluhan hidupnya. Suami saya begini, istri saya begini, mobil saya begini, rumah saya begini, semua keluhan. Gak pernah bersyukur sama Allah. Ini bahaya, lisannya bisa menjadi doanya. Yang gitu. Tahu Syekh Sudes ya? Imam Masjid Haram. Ditanya dia, apa rahasianya anda menjadi imam seperti ini? Syekh Sudes ini subhanallah, dari saya masih mahasiswa di sana tahun 1990 saya masih waktu itu SMA di Madinah. Waktu itu beliau sudah jadi imam haram, gitu kan. Dari itu sampai sekarang subhanallah, penggemarnya paling banyak dibandingkan dengan imam-imam haram yang lain. Sudah berapa tahun ini, gitu kan. Sudah luar biasa, sudah 20 tahun sekian. Dan ditanya pernah diwawancara, kenapa anda beda dengan imam-imam haram yang lain? Apa rahasianya? Imam haram yang lain banyak, tapi kasetnya dia paling banyak, orang paling suka. Sampai saya pernah kekirian ceramah di tengah hutan, kasetnya Sudes diputar gitu. Sampai saya bilang ini kalau Sudes tahu nih suaranya sampai ke tengah hutan, bersyukur sama Allah dia.
Ini sampai jadi saksi kan hari kiamat, orang azan, orang dengar suara kan jadi saksi. Lalu ditanya apa rahasianya, dia bilang doa ibu saya. Dia bilang doa ibu saya. Gitu. Penasaran nih yang wawancarai, memang doa ibu anda seperti apa? Dia bilang kalau saya nakal sekali dulu tuh saya kecil, ibu saya dalam kondisi emosi bilang pergilah ke haram semoga kau jadi imam haram. Lagi ngambek nih, lagi marah, dia bisa ucapin itu. Jadi ini sangat berhubungan dengan bahasan masalah innamal a'malu binniyat. Allahu a'lam.